Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan saya janjian dengan mantan pasien saya dan kebetulan juga teman saya dan namanya Dian ya. Jadi Dian ini sempat didiagnosis dengan PCOS. Nah, hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol ngobrol santai dengan Dian. Halo Dian. Halo dokter. Nah, sekalian kita di sini nanti bertukar informasi, sharing sekaligus sharing untuk bunda-bunda di rumah ya. Baik, Silakan makasih Dian. nih dokter, makasih semua. Halo semua, nama saya Dian. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah didiagnosa PCOS ya. Dan dokter, haid saya nggak teratur nih. Jadi saya mau nanya, kalau haid nggak teratur tuh kita pasti PCOS nggak sih? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali dan hampir sering ditanyain ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang PCOS, PCOS itu kan polycystic ovarian syndrome ya. Jadi sindrom polycystic ovarium. Sindrom ini merupakan kumpulan gejala. Jadi kalau seandainya dia ada kriterianya, 2 dari 3 kriteria itu tercukupi, berarti pasien tersebut didiagnosis PCOS. Apa aja itu? Yang pertama adalah mens tidak teratur. Sebelum mengidentifikasi mens tidak teratur, berarti bunda harus tahu siklus haidnya bunda. Normal kan siklus haid kan 21 sampai 35 hari ya. Kalau siklus haidnya kurang dari 21 hari atau lebih daripada 35 hari, berarti siklusnya tidak teratur. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah keluhan-keluhan akibat dari peningkatan hormon laki-laki atau hormon androgen. Misal seperti pertumbuhan bulu-bulu halus, entah itu di kumis, jenggot ataupun di dada, atau mungkin bisa juga tingkat yang parah seperti jerawat yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin bahkan kerontokan dari rambut ya. Yang ketiga dengan pemeriksaan USG. Nah, kalau untuk USG ini sebaiknya sih yang paling bagus pemeriksaan USG transvaginal ya, yang lebih jelas. Jadi itu di USG itu akan kelihatan gambaran seperti telur-telur kecil yang mengitari hidung telur. Dan itu khas sekali untuk gambaran PCO gitu. Nah, pertanyaannya kalau misal apakah harus mens tidak teratur? Jawabannya belum tentu. Kalau seandainya kriteria yang pertama mensnya teratur nih, tapi dari USG terdapat gambaran PCO dan ada keluhan-keluhan peningkatan androgen seperti pertumbuhan rambut-rambut halus, ya berarti pasien itu bisa kita diagnosis sebagai PCOS. Jadi tidak harus tidak teratur, bisa aja mensnya teratur. Gitu lah Dian, ya. Terus saya mau nanya lagi nih dok. Jadi kan katanya gitu, orang kalau udah kena PCOS itu pasti sulit hamil, terus rentan keguguran juga. Itu benar nggak sih dok? Ya, jadi betul sekali ya. Memang PCOS ini bisa dikatakan momok ya, bisa membuat sulit hamil dan juga bisa membuat keguguran. Jadi kita harus tahu kan PCOS itu kan terjadi karena ketidakseimbangan hormon. Jadi hormon laki-laki atau hormon androgen itu lebih tinggi daripada hormon wanita. Nah, karena dia terlalu tinggi menyebabkan folikel atau sel telur yang di dalam indung telur itu nggak membesar. Nah, tapi sebelum tahu itu kita harus tahu dulu gini-ginian. Kalau waktu subur kita harus tahu waktu ovulasi. Waktu ovulasi itu kan folikel-folikel di dalam sel telur itu kan dominan, membesar, matang, pecah. Itulah disebut dengan ovulasi. Begitu pecah masuk ke saluran peternakan, kalau ketemu sperma hamil, kalau nggak ketemu sperma menstruasi. Nah, untuk pasien-pasien dengan atau wanita-wanita dengan PCOS, sel telur tadi di dalam indung telur itu nggak membesar, jadi tidak ada telur yang dilepaskan, sehingga untuk pasien-pasien PCOS itu sulit sekali menentukan waktu ovulasi. Jadi sering tidak ovulasi, jadinya ya sulit hamil gitu loh Dian. Nah, untuk keguguran memang ada penelitian yang memang menyebutkan bahwa PCOS merupakan salah satu penyebab keguguran. Kan tadi kita tahu bahwa hormon androgennya terlalu tinggi nih, sedangkan hormon laki perempuan seperti progesteronnya rendah. Secara kita tahu progesteron itu membantu embrio untuk melekat di dinding rahim. Lah kalau progesteronnya rendah berarti gampang keguguran. Jadi dok, sebagai seorang penderita PCOS nih, saya kan searching informasi, saya googling, terus saya menemukan ada kaitan nih antara PCOS dengan obesitas. Jadi apakah penderita PCOS itu pasti memiliki bentuk tubuh obesitas, atau justru kalau sudah obesitas itu pasti kena PCOS?
Nah, ini ada hubungan dengan resistensi insulin ya Dian ya. Jadi kan kalau orang-orang PCOS itu kan rentan dengan resistensi insulin. Insulin itu kan fungsinya untuk membentuk gulanya untuk jadi energi. Karena insulinnya tidak bekerja maksimal, gulanya terlalu banyak, akhirnya menumpuk menjadi lemak. Nah, kalau dibiarkan lama-lama terjadi penumpukan lemak-lemak, pada akhirnya menjadi obes dan beresiko terhadap resistensi insulin. Nah, pertanyaannya apakah semua PCOS itu pasti menjadi obesitas? Bisa. Apakah harus selalu obesitas? Jawabannya tidak. Karena ada juga wanita-wanita dia seperti kita, dia seperti kita. Jadi dia kurus tapi dia memiliki bentukan tubuh yang apple shape. Tahu ya, apple shape itu lingkar pinggangnya itu besar. Kalau misalnya kita bisa Dian bingung gimana sih cara kita tahu lingkar pinggang kita besar. Lingkar pinggang itu kan diukur dari tulang rusuk ke pusat ya. Hitung aja deh, kalau misalnya mudah-mudah mau hitung, kalau misalnya dari pengukuran lingkar pinggang lebih daripada 80 cm, itu kemungkinan adanya penumpukan lemak di sana atau resiko obesitas sentral. Dan itu beresiko terhadap resistensi insulin. Jadi nggak harus obesitas Dian. Ada orang biasa juga tapi yang memiliki bentukan tubuh yang apple shape di mana penumpukan lemak lebih ke arah perut atas, itu juga beresiko terhadap PCOS ya. Baik, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh penderita PCOS ya. Sebenarnya orang dengan PCOS nih bisa nggak sih dok sembuh, terus ada solusinya nggak sih? Kita kan pengen juga hidup normal seperti wanita lain ya. Oke, sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa kita tawarkan untuk penderita PCOS. Pertama, yang paling sering itu yang pertama adalah yang paling bagus juga adalah modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup itu bisa termasuk terapi diet PCOS dan bisa juga dengan olahraga yang teratur ya. Kalau terapi diet PCOS, kemarin saya sudah membahas ya di terapi diet PCOS, mungkin mudah-mudahan bisa lihat vlog saya yang ini. Yang kemarin saya bahas sempat sama Dr. Fiona, spesialis gizi, mengenai secara detail tentang terapi diet PCOS ya. Poinnya adalah hindari makanan yang berkalori tinggi dan lemak tidak jenuh. Contoh, gorengan, makanan cepat saji, atau makanan manis-manis, karena itu kan gulanya itu tinggi dan beresiko terhadap peningkatan lemak dan resistensi insulin ya. Yang kedua adalah olahraga. Kalau dengan olahraga teratur, kalau misalnya Bunda dengan PCOS yang ingin mempertahankan berat badan, Bunda bisa berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu, jadi 150 menit dalam seminggu. Atau kalau misalnya ingin memang menurunkan berat badan atau obesitas, minimal bisa berolahraga 4 kali dalam seminggu atau sekitar 225 menit selama seminggu, dan itu teratur ya. Oke, yang pertama modifikasi. Yang kedua, menurunkan keluhan. Kita bisa memberikan obat-obat untuk menurunkan seperti resistensi insulin. Contoh kayak metformin, itu ngefek. Karena metformin itu dia tujuannya bukan untuk menurunkan gula, tapi dia menurunkan insulin supaya hormon androgen itu gak terlalu tinggi ya. Jadi menurunkan resiko keluhan-keluhan untuk pasien PCOS. Yang kedua, kalau pasien itu hamil. Kalau pasien itu hamil, biasanya kita memberikan, dokter kandungan memberikan obat-obat seperti penyubur untuk supaya memudahkan ovulasi pasien tersebut. Kalau pasien itu nggak hamil, misalnya haidnya tidak teratur, kita mungkin bisa memberikan beberapa obat hormon, contoh seperti pil KB, yang itu nanti membantu untuk meluruhkan penebalan yang biasanya pada dinding rahim yang biasa terjadi pada wanita-wanita yang PCOS. Karena kalau penderita yang PCOS itu kan biasanya haid nggak teratur, bisa sampai 2-3 bulan. Kalau misalnya terus-menerus kayak gitu, tebal-tebal terus, nah dengan pil KB itu bantu untuk mengeluruhkan. Jadi nggak terus tebal itu nggak dipertahankan, karena kita tahu juga kalau itu nggak diobatin lama-lama bisa jadi kanker endometrium. Nah kemudian yang ketiga, laparoskopi. Nah kalau misalnya yang itu juga kurang efek, pertama sama kedua bisa dikombin dengan laparoskopi. Laparoskopi itu dia tindakannya namanya ovarian drilling ya. Jadi semacam telurnya itu dibolongin, tujuannya itu untuk memudahkan ovulasi. Yang keempat, bayi tabung. Itu udah cara final lah. Kalau emang udah nggak bisa lagi ya, dengan bayi tabung itu cara terakhir yang bisa kita tawarkan kepada pasien. Baik, makasih banyak nih dokter, penjelasannya memberikan informasi menarik ya buat saya dan bunda-bunda di luar sana. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih dokter, saya kan belum vaksin COVID ya, karena saya ngerasa saya punya PCOS, jadi saya agak ragu nih, saya boleh nggak sih vaksin PCOS? Oke.
Nah ini kebetulan emang masa pandemi ya, banyak sekali pasien juga tanya, nggak hanya PCOS sih, dengan penyakit lainnya juga. Nah kebetulan untuk PCOS itu memang tidak sampai sekarang tuh nggak ada penelitian yang melarang pasien PCOS untuk vaksin. Ini terutama vaksin COVID ya, maksudnya vaksin COVID ya, terutama untuk vaksin COVID, jadi nggak ada masalah, insya Allah sih aman. Makasih banyak dokter penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang dokter jelaskan hari ini itu sudah memberikan ilmu baru nih bagi saya sendiri dan bagi bunda-bunda di luar sana. Terima kasih banyak dokter. Oke deh, terima kasih Dian. Oke, kita rasa cukup di sini ya vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat, terutama sharing-sharing saya sama teman saya sama Dian. Jangan lupa sehat. Saya tutup, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.